biasnya di kreatif juga di dunia kreatif tuh kadang-kadang juga ya banyak yang maksudnya banyak gue temuin tuh si pengambil keputusannya justru bukan orang kreatif itu. Oke, Oke. gila. Akhirnya nih kita ada di Akhirnya lu studio. gila ya. Iya. Kita ada di Di mana Joy? Beirut. Kita mau Lu kenalin diri dulu lah. Oh iya. Nama gue Gejoy. Nama ya, Instagram gue sih penting banget ya. Gejoy. Ya. Nama TikTok Iya. lah. Nama TikToknya Raffi Nagita 1717. Kalau lu kayaknya perlu kenalin diri. Kalau gua kayak orang-orang udah Iya, kenal. asik. Kita kenal itu ya. Musuh seni rupa Indonesia. Doi musuh Nabi, musuh Rasulullah. Jadi kita mau ngapain nih? Jadi kita mau ngeband? ngobrol. Oh enggak, tentu saya tidak. Karena di belakang kita ada drum, jadi kita mau ngulik drum hari ini. Jadi Drum itu apa relasinya antara politik Timur Tengah dengan apa keberadaan drum pada zaman dahulu kala? bid'ah. Udah selesai. Pembahasannya selesai. Dialektika kita Iya, selesai sampai selesai. situ. Kenapa ya Joy? Sekarang orang-orang tuh banyak membid'ahkan sesuatu. Ini kan karena konteksnya lagi Ramadan nih. Ini baru banget buka puasa Oh nih. iya benar, ini baru buka puasa nih. Jadi tentang bid'ah itu kenapa sih orang-orang sekarang? Bid'ah itu apa sih Joy? Lu kan rumah lu kan samping musola tuh. Kayak ngaruh dong. Masa nggak kecipratan-cipratan dikit? Iya ngaruh. Info-info Mau di sebelah rumah gue perpus juga gue bukan profesor. Ya, kalau profesor kan gelar. Oh iya benar. Kiai gelar. Oh, iya, Tapi benar. kan seenggaknya Ngerti lah ya. Bid'ah tuh apa ya, kayak ya cuma lu yang tidak dilakukan, biasanya sih yang tidak dilakukan Nabi. Oh, Nabi TikTok bid'ah, Rasulullah. TikTok. Iya, naik motor juga katanya bid'ah tuh ada yang bilang motor bid'ah. Tapi itu mah kan ini aja ya. Ini kan capek jalannya. Akal-akalan orang aja sih sebenarnya. Maksudnya di tengah dunia yang makin apa sih makin Ya gue sebenarnya. nggak bisa serius Iya. ngomong sama lu ngentot. Sebenarnya karena kepengen aja gitu, kepengen gak kesampaian bid'ah gitu. Oh gitu. Iya. Jadi iri hati yang mendengki gitu kan. Kayaknya sih kayak gitu ya, gue udah gitu. Ngeri Si juga ya. Rendra main kamera mulu ya, bid'ah. Padahal karena gue gak punya kamera Oke. sebenarnya itu. Iya, padahal kan Iya. di dunia yang butuh inovasi, kreativitas. Ya maksudnya kalau kita masih apa-apa kita bid'ahin, ya kita jalan di tempat lah. Iya benar. Abri bukan jalan di tempat. Iya. Dia main pakai seragam ya. Jadi jangan panjang-panjang kalau bahasa gitu. Cukup ya. Minum dulu. Mau melukis batu. Jangan panjang-panjang. Mahal hormat sama dilarang memutar. Iya. Mau ngitung pagar sampai seneng. Push up sampai ganteng. Oke, cukup. Oke cukup. Jadi gimana Jay? Lu kan Bahasa apa nih? lagi apa nih? Lagi sibuk apa nih? Lagi sibuk nyari kerja. Oh gitu ya. Itu Iya. satu Indonesia kayaknya. Iya kayaknya gitu. benar. Habis Karena pandemi pandemi itu. efeknya nih. Tapi kan tentu beda lah kalau orang-orang kayak lu kan yang biasa di industri kreatif kan pasti bisa menyikapi tuh. Iya. Menyikapi apa sih tangan lu? Menyikap gini apa nih? Sulap nih kan. Jadi kalau apa ya, kalau industri kreatif sih sebenarnya ada bidang yang jadinya ternyata kayak expose, wah nih bidangnya ternyata oke gitu, bisa bertahan. Dan banyak di bidang kreatif yang jadinya sekarang jadi yang dulu dibilang mau mungkin orang lihat anjir apaan sih nggak penting nih gini-gini. Misalkan Cuma, apa tuh? apa ya, kayak misalkan ya kayak orang-orang apa ya, kayak virtual event gitu. Orang dulu mah orang mana ada yang mau kayak gitu kan, mau Jadi- nggak mau, tapi sekarang kan jadi satu-satunya pilihan kan. Di industri kreatif itu Iya, awal iya, pas iya, pandemi itu ya. Iya pas pandemi, kalau mau jalan ya mau nggak mau kan kayak gitu kan, harus diikutin gitu. Akhirnya kalau mau jalan ya punya ongkos. Iya harusnya. Tapi banyak juga yang banyak maksain, wah harus live nih, kayak tetap dibuat kayak offline. Cuma lagi-lagi mereka tidak pintar fisika. Oke. Iya. Cepat Keterbatasan. rambat bunyi dan cepat rambat cahaya itu ternyata tidak sama. Akhirnya apa delay? Delay, ada kata delay. Iya, pesawat aja bisa delay. Masa hidup enggak? Hidup enggak, Hidup iya. lu lah, jangan gua mau on time. Jadi Joy, ini nama kontennya belum ada nih Oh Joy. iya nih, Nama konten, nama channelnya. Nama channelnya apa ya kita namanya? Nah, Behringer kayak belum ada yang punya tuh. itu kan merek ini. Merek apa namanya? Interface itu Behringer. Iya.
Namanya apa ya? Namanya tahu-tahu maghrib aja nih. Ini kayak tausiah cara kita nih. Oke, tahu-tahu maghrib. Tahu-tahu maghrib. Jadi di tahu-tahu Daripada- maghrib kali ini kita akan mengulik tentang dunia kreatif lah ya. Sebenarnya apa sih Joy modal dari dunia kreatif itu? Maksud gua kayak nggak jelas gitu dunia kreatif. Dulu tuh dunia kreatif identik sama desain grafis, Iya. segala macam. Sekarang tiba-tiba sosial media masuk, sosial media terus Mas dibilang dunia kreatif. Startup yang dulu dunia IT, sekarang dunia kreatif. Iya. Iya, sampai web developer. Masuk Development apa developer sih? developer tuh orang. Oh iya, web development Web berarti. development itu, Itu masa maksudnya dibilang dunia industri kreatif? Iya. Iya apa ya sebenarnya industri kreatif aja kreatif sendiri kan kalau menurut gua apa ya kayak cara orang survive aja gak sih kalau di Iya, industri kreatif sebenarnya. Iya kan sebenarnya iya kayak- Hampir semua orang di Jakarta tuh kreatif. Iya. Oh si itu kreatif tuh bisa bikin mural kreatif. bener. Padahal mah emang ya dia bisa gambar aja kan. Iya, Ada juga yang kayak gitu kan. Si itu tuh kreatif tuh karena dia Bisa bikin janur. Kalau zaman dulu tuh di kampung-kampung kayak gitu tuh. bisa Kreatif tuh. mantekin lahan parkir. Iya, itu bukan kreatif itu. Itu bukan. Lah kan Itu oportunis. Beda. nah, bedanya oportunis sama kreatif, Joy. Oportunis itu apa ya? Oportunis itu apa sih? Oportunis Haji mumpung ya? Haji mumpung. Sama orang kreatif itu bedanya apa? Bedanya Tentu apa ya? orang kreatif Iya. butuh apa? Peluang juga dong. Butuh peluang. Cuma kalau orang kreatif pasti butuh opportunity, butuh kesempatan. Kalau nggak ada juga ya nggak akan jadi komersial, makanya ada industrinya mungkin karena itu ya. Tapi kalau oportunis sendiri mah lebih kayak kadang-kadang lebih ke ngada-ngada gitu. Kayak gimana? Iya, ngada-ngada. Ya kan ada harusnya nggak dijagain gitu. Masa kebun dijagain? Tapi kan menghasilkan Emang kenapa kalau ada nyamuk? Kan dia nggak apa-apa juga. Ya, Yang nggak penting nggak ada apa-apa, orang di anjing. kebun. Nggak ada yang demam berdarah dong. Iya. Tapi kan dari mengada-ngada itu kan akhirnya lahir lowongan pekerjaan. Lowongan pekerjaan penjaga kebun. Iya. Ya kan itu kan bagus James juga Bond, dong. jaga masjid dan Iya. kebun. Nah, Iya. sekarang masjid dijagain Ya kan ada orang yang sholat. nggak percaya sama Allah. Iya. Ini kan rumahnya. Iya juga. Itu menjaga masjid tuh bukan ngejagain masjidnya dari orang. Kabur Tapi anjing. masjidnya diurus gitu kayak penjaga sekolah kan sama. Iya, Sekolah iya. dijagain buat apa? Buat apa? Orang udah pinter, tiap hari belajar kan dari zaman dulu sekolah. Makanya di mana makan bangku sekolah. Ini nggak makan bangku sekolah nih anak. Iya, gua makan rumputnya Iya. doang. Orang lu aja bayar apa? Uang Uang pagar, bangku, uang uang bangku. pagar, iya uang gedung. Aduh, itu juga salah satu itu uang pagar, uang bangku itu opportunity apa kreativitas ya? Itu opportunity yang dijadikan kreativitas secara apa ya? Secara bahasa. Iya kan, Iya. misalkan Indonesia ini kalau bisa berangkat dari definisi lu tadi tuh tentang opportunity sama kreativitas. Indonesia, Jakarta lah khususnya adalah negara yang paling kota yang paling kreatif lah. Dari SMA jadi SMAN, Ya, SMK, STM, ya. terus apalagi SMIP, SMIK, SMIK apa? Sekolah Ilmu pokoknya Kopaja. itulah. Itu kan dalam arti merubah apa pelang sekolah, Oh iya. merubah seragam segala macam, akhirnya jadi cuan kan tuh. Iya, iya, iya. Industri kreatif kayak gitu. Industri ya sampai ke situ bukan kayak gitu sampai ke situ jadinya. Bukan kayak gitu tapi sampai ke situ. Sebenarnya kan itu juga cara terus akhirnya ini yang bisa bikin si plang ini nih. Itu kan nggak semua orang bisa. Iya, nggak Cuma semua orang tertentu berarti kan Iya. yang bisa juga pasti karena kepepet. Industri kreatif juga apa ya? Kayak survive aja gitu sebenarnya cara lu survive. Kebanyakan kan bisnis-bisnis yang justru sebenarnya ya bisnis kreatif yang besar yang beneran kreatif di industri yang besar-besar lah, misalnya kayak di brand atau kayak di agency juga kan butuh si orang-orang kreatif di bisnis-bisnis yang ini kan yang bikin misalkan Penunjangnya lah ya ya. penunjangnya kan kayak bikin Jadi agensi itu space, segala apa? macam. Ini broker doang. Agensi Dia sekolah buat jadi broker doang. Yang ngerjain kan tetap orang lain kan. kan ada karyawannya. Karyawan yang ngapain? Oh, iya. Maksud gua itu. Karyawannya jadi ngorder ke orang lain. Oke, jadi boleh dibilang itu sebenarnya industri kreatif itu maksudnya nggak mungkin lah sesederhana dia orang ketiga yang nyari
nyari market, terus dari market itu diolah, dia yang lempar ke ini, dia cuma ngambil fee manajemen gitu. Iya. Nggak mungkin sesimpel itu juga kan? Ya, sebenarnya kayak kalau dasarnya mah apa kan creativity, berarti kan aktivitas yang berhubungan sama create ya, membuat sesuatu sih. Ya kayak Tapi buktinya agency. dia nggak buat tuh. Buktinya dia beli. Tapi kan ujungnya ada yang buat. Ah, iya. Tim saya Iya, ini. iya. Tim saya yang bikin ini. Padahal ya dia Iya. marketing, dia ngerjain, dia segala macam. Ya kan malah lebih gampang menyuruh kan. Iya sih. Iya. Apalagi kalau ada duitnya. Iya kan. Ya, kayak pelatih gaji lebih gede dari main bola dong harusnya. Harusnya. Dia tapi kan nggak lari 22 kali 45 menit. Tapi kan pelatih jelas ketika tim kalah yang disalahin pertama kali kan pelatih. Ya sama kalau campaign misalnya agensi yang Oh, salah. agensi ya. Lah. Berarti Sama. resiko. Kayak pelatih resikonya. Dia dibayar karena dia menanggung resiko. Resiko. Ya Allah. Iya. Ada ya gitu ya? Iya, itu kan asuransi sih. Tapi kan susah ngeklaimnya. Oh gitu. Ya asuransi aja kalau menurut gua sekarang udah jadi mirip-mirip sama kayak orang-orang di industri kreatif tuh. Kenapa emang? Ya pertama kayak misalkan masalah reksadana lah misalkan segala macam apa sih? Paham dong itu kan asuransi dong. Iya, Iya. itu jadi asuransi, reksadana kesehatan, pendidikan. Ini makin mindsetnya kan terus asuransi bisa dicairkan dalam jangka waktu ini segala Iya, macam. yang buat pendidikan gitu. Lu jadi kayak nabung gitu segala macam, bukan berdasarkan resiko lagi kan, tapi opportunity lagi-lagi dia. Flow bisnisnya jadi opportunity tuh. Iya, berarti kan itu ya pasti mikirin di dalamnya orang produknya orang kreatif berarti. Iya, balik lagi. Ada orang kreatif Anjing, di ya? semua aspek berarti kan. Di negara. Di negara. Coba di negara Di apa? negara contoh kreativitas yang paling nggak masuk akal menurut lu. Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kenapa? Menterinya aja nggak muda. Itu kan kreatif. Dan belum tentu Iya. suka olahraga. Iya. Tapi apa urgensinya sih pemuda dan olahraga itu digabung? Pemuda dan Olahraga ya sebenarnya sih agensinya apa ya? Maksudnya kayak gua misalkan Kemenpora itu kan, Iya. misalkan dia pramuka juga disikat tuh. Pramuka emang ada di Kemenpora ya? Kayaknya pramuka juga disikat tuh. Iya. Terus Karang Taruna mungkin. iya, nggak ada dong. Kalau Karang Taruna itu gabungnya sama Karang Tengah deh. Mulus. Jalan bro. Ngepet. Oke jadi Iya. berarti di industri kreatif itu modal utama itu apa aja? Modal kalau di industri kreatif tuh, nah banyak orang yang berpikir ya ini ya nih, selama lu punya ide, gua bisa bekerja di industri kreatif. Tapi sebenarnya lebih ke ide tuh kan lebih ke sesuatu yang raw, mentah banget. Ya. Semua orang bisa bikin ide, bisa nggak tapi lu bikin konsepnya gitu. Nah, bedanya ide sama konsep tuh. Kalau ide kan tadi tuh masih sesuatu yang mentah tuh. Nah ini si konsep nih udah kayak nih ada misalkan ada ayamnya mau gua apain nih gitu. Ya prosesnya mentah nih. Dia udah bertanggung jawab akan Iya. itu apa step by step sampai terwujud Sampai ya. terwujud. Ya, tapi sebenarnya kan terwujud enggaknya juga ya kadang-kadang juga Iya. banyak kejadian nggak terwujud kan. Tapi paling enggak ya udah ada rancangan yang mau di gimanain. Dia udah gitu. tahu lah kalau dari Depok ke Bogor itu naik apa bukan Ya, cuma masalah lu mau jalannya kapan ya terserah gitu. Tapi udah lu cuma ngomong ide, gue mau ini nih bikin UFO gitu. Cuma lu nggak tahu dari bahan apa, terbanginnya gimana. Iya, styrofoam UFO ya. saving ini Iya. apa properti film. Kayak di OVJ. Berarti tantangan yang paling berat di industri kreatif itu, terutama orang-orang kreatif itu adalah bagaimana mentransformasikan ide menjadi sebuah konsep. Iya. Kayak gitu dan Iya. dan ketika udah sampai konsep, tentu realisasi itu bukan keputusan si orang kreatif lagi, itu banyak pertimbangan lagi di situ. Iya kan banyak juga yang si pengambil keputusan. Nah ini sebenarnya biasnya di kreatif juga di dunia kreatif tuh kadang-kadang juga ya banyak yang maksudnya banyak gue temuin tuh si pengambil keputusannya justru bukan orang kreatif itu, misalnya lulusan ekonomi, lulusan matematika atau lulusan apa itu kan sebenarnya harusnya ya ketika mereka punya sense ya, bukannya merasa punya sense itu beda ya, maksudnya gue orang kreatif nih gitu, merasa punya ide udah bilang orang kreatif gitu, tapi lebih ke yang mereka memutuskan ternyata yang sebenarnya lu buat apa ngambil orang kreatif gitu akhirnya kalau ternyata decision makernya ya kalau boleh lah mereka
jadi decision maker, tapi paling enggak ya lu tahu dasarnya deh, paling enggak cuma tahu permukaannya doang, dasarnya lah paling enggak tahu gitu. Biar objektif ya. Biar objektif, dan juga ya lu kan nge-hire orang kreatif juga maksudnya ada biaya kan. Lu harusnya pengennya ada insight dong. Jangan jadi ujung-ujungnya mereka dijadiin tukang gitu.